Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrah Masulistianingsi, NPM A1H019002. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah yang sudah saya buat, yaitu tentang pengelolaan kurikulum sekolah. Langsung saja. Sebelumnya, kurikulum di sekolah merupakan penentu utama kegiatan sekolah. Kurikulum yang dirumuskan harus sesuai dengan filsafat dan cita-cita bangsa, perkembangan siswa, tuntutan, dan kemajuan masyarakat. Arti kurikulum secara sempit adalah sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Sedangkan secara luas, kurikulum berarti semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu bukan tanpa alasan dan landasan yang jelas, sebab perubahan ini disemangati oleh keinginan untuk terus memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Persekolahan sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum dituntut untuk memahami dan mengaplikasikannya secara optimal dan penuh kesungguhan. Sebab mutu penyelenggaraan proses pendidikan salah satunya dilihat dari hal tersebut. Menurut Profesor Dr. S. Nasution MA, menjelaskan, kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Murray Print, pengertian kurikulum ialah sebuah ruang pembelajaran yang sudah terencana, diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah lembaga pendidikan dan juga pengalaman yang dapat dinikmati oleh semua siswa pada saat kurikulum tersebut diterapkan. Adapun sejarah perkembangan kurikulum. Pertama, perubahan kurikulum dari waktu ke waktu sebenarnya bukanlah seperti persepsi publik. Ganti menteri, ganti kurikulum. Karena beberapa perubahan kurikulum tersebut memang sebagai konsekuensi dari perubahan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Kedua, perubahan atau penyempurnaan kurikulum dilakukan rata-rata setiap 10 tahun sekali. Jarak waktu tersebut merupakan jarak waktu yang cukup rasional, karena dalam waktu 10 tahun tersebut memang sudah sangat mungkin terjadi perubahan dan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, serta perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memang menurut adanya perubahan kurikulum. Selanjutnya, prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum itu ada 5. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, kooperatif. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Dan yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Adapun beberapa fungsi dari kurikulum, diantaranya yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, peningkatan keadilan dan kesempatan pada siswa. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kemudian kurikulum ini juga terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN. Yang kedua, tujuan institusional atau TI. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau TK. Yang keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran atau TP. Yang kelima, komponen isi atau materi pembelajaran. Yang keenam, komponen isi atau materi pembelajaran. Dan yang ketujuh, komponen evaluasi. Selanjutnya ada macam-macam kurikulum. Yang pertama, kurikulum ideal. Yang kedua, kurikulum aktual. Dan yang ketiga, kurikulum tersembunyi. Kemudian adapun bentuk kurikulum berdasarkan struktur dan materi mata pelajaran yang diajarkan. Yang pertama, kurikulum terpisah-pisah. Yang kedua, kurikulum terpadu. Yang ketiga, kurikulum terkorelasi. Yang keempat, kurikulum nasional. Yang kelima, kurikulum negara bagian. Dan yang terakhir ada kurikulum sekolah. Baiklah, selanjutnya ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Kelompok yang menyetujui pemisahan ini beranggapan bahwa kurikulum adalah rencana yang mungkin saja terlaksana, tetapi mungkin saja tidak. Sedangkan apa yang terjadi di sekolah atau kelas adalah sesuatu yang benar-benar terjadi yang mungkin berdasarkan rencana, tetapi mungkin juga berbeda atau bahkan menyimpang dari apa yang direncanakan. Perbedaan titik pandang ini tidak sama dengan perbedaan cara pandang antara kelompok ahli kurikulum dengan ahli pengajaran. Baik ahli kurikulum maupun pengajaran mempelajari fenomena kegiatan kelas, tetapi dengan latar belakang teoritis dan tujuan yang berbeda. Selanjutnya ada kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Secara singkat, posisi kurikulum dapat disimpulkan menjadi 3 posisi. Yang pertama, kurikulum adalah konstruk yang dibangun untuk mentransfer apa saja yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan, atau dikembangkan. Yang kedua adalah kurikulum berposisi sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang berkenaan dengan pendidikan. Posisi ketiga adalah kurikulum untuk membangun kehidupan masa depan dimanapun kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan. Setelah itu ada pendekatan kurikulum. Pendekatan kurikulum ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendekatan bidang studi atau pendekatan subjek atau disiplin ilmu. Yang kedua, pendekatan interdisipliner. Yang ketiga, pendekatan rekonstruksionisme. Yang keempat, pendekatan humanistik. Yang kelima, pendekatan accountability. Dan yang terakhir, pendekatan pembangunan nasional. Baiklah, jadi kesimpulannya yaitu kurikulum mempunyai 2 makna. Yang pertama sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Yang kedua, satu program pembelajaran khusus. Dalam pengelolaannya harus dilakukan bersama, yang harus dilakukan baik oleh pencetus pendidikan ataupun penjalan kurikulum. Pengelolaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari guru ataupun dosen yang menjalankannya. Sebaik-baiknya kurikulum apabila tidak diaplikasikan dengan baik tentulah tidak dapat diambil manfaatnya. Oleh karena itu sangat penting atau sangat diperlukan oleh guru atau dosen mengerti tentang kurikulum yang akan diajarkan. Baiklah teman-teman sekalian, itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang makalah yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.